Shalom, saya percaya sukacita Allah ada di tempat ini dan pada setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kuasa kebangkitan Tuhan nyata atas setiap kita. Mari kita serukan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita adalah orang-orang tebusan Tuhan, umat tebusan Tuhan. Ada mujizat dalam hidup kita. Dimanapun, kemanapun mujizat terjadi. Karena kuasa Allah ada di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami mau berlari sampai pada tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, Kami berdiri, kemanapun, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. di situ pasti. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya pada saat Yesus bangkit, kuasa kebangkitan itu ada pada setiap kita jemaat di sini maupun di rumah. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
Kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan memberikan kepada kami harapan. Hanya di dalam Yesus ada harapan. Di saat sulit, genting dan badai, kami mau percaya kepada Yesus, sumber pengharapan kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanmu di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, perangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sedia. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam. Mari setiap jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan.
harapan satu-satu kita adalah Yesus. Ku percaya Harapan satu-satu kita adalah Yesus. dalam-Mu. Rasakan kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang Hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya. Tuhanku. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Percaya Terima kasih untuk kubur yang kosong bahwa Engkau hidup. Ada masa depan bagi setiap kami jemaat-Mu. harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman di dalam Kau Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Yes Lord Jesus. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tiba waktunya bagi kita pada waktu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman-Nya, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu dan kami haus akan firman-Mu. Dan kami menginginkan suara Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami mengundang Engkau ya Roh Kudus, mari jamah dan lawat kami. Sehingga pada saat kami merenungkan firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, sungguh kami semua mengerti apa yang Tuhan inginkan agar kami dapat lakukan di sepanjang kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saudara, saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu baik untuk saudara dan saya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun di dalam keadaan yang sedang kita hadapi bersama-sama, kita bersyukur untuk teknologi yang ada. Kita bersyukur bahwa dengan teknologi yang ada, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita daripada kasih Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat menghambat kita untuk berjumpa, beribadah kepada Tuhan. Memuji, menyembah, memuliakan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan membawa persembahan kita bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya di tengah-tengah situasi seperti ini, kalau hati kita selalu tertuju kepada Tuhan, hati kita bersama-sama selalu haus dan lapar untuk meminta kembali apa yang ingin Tuhan katakan, apa yang ingin Tuhan sampaikan. Saya percaya saudaraku, kita akan semakin lama, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudaraku, pada pagi hari ini, saya rindu sekali untuk membagikan satu bagian firman Tuhan kepada setiap kita. Dengan satu tema, bertahan di dalam keadaan yang sukar. Bertahan di dalam keadaan yang sukar. Mari saudaraku, saudara yang ada di rumah, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ketiga. Bilangan yang ke-11 pasal 11 ayat yang pertama hingga dengan ayatnya yang ketiga. Saya ingin mengajak saudara sekalian membaca bersama-sama dengan saya. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama Bilangan 11 ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ketiga. Jika saudara sudah menemukannya dan sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya.
Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu hari saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu bahkan menikmati masa liburan saya bersama dengan keluarga kakak saya yang ada di Jakarta. Dan pada waktu itu juga saya bersama-sama dengan kedua keponakan saya. Kami pergi ke suatu mall, kami sedang mencari sesuatu yang kami butuhkan untuk dapat kami nikmati, untuk dapat kami perlukan di dalam waktu-waktu yang ada. Nah saudaraku, ketika saya sedang berjalan, ada yang menarik perhatian saya. Sambil saya menggendong keponakan saya, ada satu orang yang menarik perhatian saya. Saya melihat di mana seorang anak yang begitu semangat sekali menarik tangan ibunya. Dia menarik tangan ibunya, bahkan menuntun ibunya ke satu tempat yang sedang ia inginkan. Nah saudaraku, singkat cerita, tiba-tiba di lantai yang berbeda, ternyata saya kembali lagi berjumpa dengan anak itu bersama dengan ibunya. Nah saudaraku, kali ini jujur saudara, saya melihat anak ini dengan penuh keanehan saya. Kenapa? Karena saya melihat anak ini kembali seakan-akan seperti dia memaksa ibunya untuk mengikut ke tempat yang ingin dia tuju. Ke salah satu toko mainan yang sedang dia impi-impikan. Nah saudaraku, sambil saya memperhatikan anak tersebut, dia mengambil mainan yang satu, mainan yang lainnya dengan sesuka hatinya, semaunya saja. Tetapi ketika ibunya berkata kepada dia, anakku, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Saudaraku, apa yang terjadi kepada anak ini? Anak ini langsung menangis. Dia menangis begitu keras. Dia meronta-ronta maaf. Bahkan dia sampai menggulingkan badannya di lantai. Dia menangis di depan banyak orang. Karena ibunya sudah malu sekali. Ibunya sudah tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya ibunya berkata, ya sudahlah, ambillah. Nah saudaraku, setelah itu yang uniknya adalah anak itu spontan berhenti menangis. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia langsung mengambil mainan yang lainnya. Dia tidak peduli kepada ibunya sendiri. Dia ambil. Nah saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jika ibunya marah kembali dan melarang kembali, anak itu pun menangis. Bahkan sampai membaringkan badannya di lantai. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam keadaan tertentu, bukankah kita sering kali meminta untuk lebih diutamakan terhadap sesuatu yang sedang kita inginkan? Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, atau dengan kata lain, kita begitu mendambakan sebuah kepuasan untuk segala apa yang kita mau. Saudara pernah mengalami hal ini? Kita menginginkan bahwa kita harus diprioritaskan. Kita diutamakan dalam keinginan kita. Kita mendambakan suatu kepuasan untuk apa yang kita inginkan. Seperti anak yang tadi, jika apa yang dia mau namun tidak dikabulkan, maka dia akan menangis, meronta-ronta di depan banyak orang. Bagaimana dengan saudara dan saya pada pagi hari ini? Mungkinkah kita juga akan marah? Mungkinkah kita juga akan meronta-ronta? Mungkinkah kita juga akan kesal? Mungkinkah kita juga akan mungkin marah kepada Tuhan? Karena Tuhan tidak mengutamakan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan tampaknya tidak mengutamakan apa yang kita minta kepada Dia. Karena kita merasa Dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Kenapa seorang Bapa tidak memberikan apa yang anak minta kepada Bapaknya? Saudaraku, pernahkah kita berada di posisi seperti ini? Kita berharap, kita menginginkan kepuasan kita diutamakan. Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain juga, saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, situasi yang sulit, kita ingin Tuhan segera memulihkan keadaan setiap kita. Kita ingin Tuhan cepat campur tangan supaya keadaan ini cepat berlalu. Kita menuntut kehidupan yang jauh lebih baik. Kita menuntut kehidupan yang jauh lebih baik itu terjadi dalam hitungan 1, 2, 3 terjadi. Kehidupan spontan berubah pada waktu itu juga. Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Atau karena kita berpikir bahwa keadaan yang buruk itu tidak pantas untuk saudara dan saya.
Kita merasa tidak pantas, keadaan yang buruk itu, hidup yang buruk itu, hidup yang tidak baik itu, keadaan yang sulit itu berada dalam kehidupan kita. Kita merasa demikian. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita bersungut-sungut meminta Tuhan bertanggung jawab. Kita sampai bersungut-sungut, Tuhan bertanggung jawab. Katanya Engkau Bapa yang baik. Katanya Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan saya. Tuhan tolong bertanggung jawab terhadap keadaan yang buruk yang melanda kehidupan saya, yang melanda keluarga saya, yang melanda pekerjaan saya, bisnis saya, penghasilan saya. Kita menuntut kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bilangan 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi menceritakan hal yang serupa. Ayat yang pertama mengatakan, Bilangan 11 ayat yang pertama, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Nah saudaraku, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, ayat yang pertama, pada suatu hari bangsa itu mulai mengeluh kepada Tuhan tentang kesukaran mereka. Saudaraku, dalam terjemahan yang lain ini lebih jelas bahwa bangsa Israel mengeluh oleh karena kesukaran yang sedang mereka hadapi di waktu itu. Alkitab sendiri pun telah mencatat bahwa memang bangsa Israel sering bersungut-sungut, mengeluh terhadap situasi dan keadaan yang tidak baik bagi mereka. Mereka sering bersungut-sungut, mereka sering mengeluh. Kalau saya boleh katakan, mungkin mereka sering mengomel kepada Harun dan Musa. Saudaraku, mari kita perhatikan kalau saudara masih mengingat dalam Keluaran 15 ayat yang ke-23. Di ayat yang ke-23 situ menceritakan pada waktu orang Israel sampai di Mara, mereka tidak dapat meminum air yang ada di sana karena pahit rasanya. Saudara perhatikan ayat yang ke-24 dalam Keluaran yang ke-15. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang akan kami minum? Mereka berkata, mereka bersungut-sungut kepada Musa, Musa di sini airnya pahit. Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami minum? Terjemah lain mengatakan mereka semua mengomel kepada Musa dan Harun. Wow. Umat pilihan Allah mengomel kepada Musa dan Harun sebagai pribadi yang Allah pilih untuk memimpin mereka ke tempat, ke tanah yang Tuhan janjikan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat pada pasal selanjutnya dalam Keluaran 16 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu, Musa, membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan. Mari perhatikan saudaraku. Bagaimana mereka memandang sebuah kehidupan. Menurut mereka lebih baik mereka mati oleh tangan Tuhan tetapi di tanah Mesir. Karena di sana sekurang-kurangnya kami dapat duduk makan daging, roti sampai kenyang. Saudaraku, perhatikan hal ini. Mereka beranggapan bahwa pemeliharaan hidup di Mesir jauh lebih baik dibandingkan pemeliharaan hidup di padang gurun. Saudara mengerti sampai di sini? Mereka beranggapan bahwa pemeliharaan hidup di Mesir jauh lebih baik dibandingkan pemeliharaan hidup di padang gurun. Dengan kata lain, mereka tidak memerlukan kuasa dan mujizat Tuhan untuk kehidupan mereka. Mereka tidak memerlukan. Masakan untuk hanya mendapatkan roti, masakan hanya untuk mendapatkan daging, masakan hanya untuk mendapatkan air untuk diminum. Mereka harus menunggu kuasa dan mujizat Tuhan Yesus terjadi untuk mereka. Mereka beranggapan masakah harus seperti itu?
hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, hanya untuk mendapatkan roti, daging, air. Masakan kami harus menunggu mujizat Tuhan. Sementara di Mesir semuanya tersedia. Saudaraku, inilah cara pandang orang Israel ketika mereka berada di tempat dalam keadaan yang sulit pada waktu itu. Saudaraku, pernahkah berdasarkan keadaan kita bertanya kepada Tuhan, jika ada kehidupan yang lebih baik, mengapa saya? Mengapa keluarga saya? Mengapa harus pasangan hidup saya? Mengapa harus anak saya? Mengapa harus anak saudara saya? Mengapa harus kami Tuhan yang Engkau bawa ke padang gurun? Kalau ada tempat yang lebih baik, mengapa harus ke padang gurun? Saudaraku, bukankah pertanyaan ini sering kali kita ajukan ketika kita berada di masa-masa yang sulit? Saudaraku, mungkin juga di antara kita berkata, Tuhan, dari tahun yang lalu saya sudah menikmati penghasilan dengan gaji yang cukup memuaskan untuk saya. Tapi mengapa di tengah situasi seperti ini, pandemi yang seperti ini, jangankan penghasilan, saya hanya mendapatkan kabar ataupun isu tentang ancaman. Apakah saya akan bekerja atau akan saya di PHK? Saudaraku, kita bertanya-tanya saat kita berada dalam situasi yang sulit. Mungkin juga kita ada di antara kita yang bergumul dari tahun yang lalu untuk mendapatkan pekerjaan di tahun ini. Tapi kita semua tidak menyangka-nyangka bahwa keadaan yang seperti ini terjadi. Sehingga semakin sulit untuk saudara ataupun siapapun di antara kita yang sedang merindukan satu pekerjaan yang baru. Kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa harus seperti ini? Saya sudah menantikan dari tahun-tahun yang lalu. Dan saya sudah berharap kepada Tuhan, kalau tahun ini saya berdoa, saya mendapatkan pekerjaan yang baru dari Tuhan. Tetapi kalau begini situasinya Tuhan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya mendapatkan pekerjaan yang baru? Saudara, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang merasa tidak berdaya. Ada di antara saudara mungkin merasa saya tidak dapat melakukan apapun. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mulai khawatir akan hari-hari yang akan datang. Ditambah lagi biaya kebutuhan hidup terus berjalan. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bukankah kita harus mengingat apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dalam terjemahan lain berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia mempedulikanmu. Wow, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, hanya kepada Allah. Sebab Allah mempedulikan saudara dan saya. Dia peduli untuk kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, dampak dari situasi yang sekarang ini mungkin semakin terasa di dalam pekerjaan ataupun semakin terasa dampaknya di dalam penghasilan saudara sekalian. Namun tetaplah ingat firman-Nya. Tetap ingat pada firman-Nya yang telah berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Allah. Serahkan saudaraku, hanya kepada Allah. Serahkan itu semua kepada Allah. Bukankah kita juga mengingat apa yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5. Yang berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Bahkan di sisi lain pun ini justru mengajarkan saudara dan saya, setiap kita semua, bahwa kita harus bergantung kepada Allah. Saudara dan saya harus bergantung kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa bergantung kepada apa yang kita punya. Tidak bisa. Saudara sekalian tidak bisa bergantung kepada kekayaan, tabungan. Tidak bisa, saudaraku. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, sudah saatnya, sudah waktunya saudara dan saya kita bergantung kepada Allah. Kita berharap kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah. Kita berseru, kita mendekat kepada Allah saja. Saudara, saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selain itu pun, semua yang terjadi dalam waktu-waktu ini, entah itu dalam keluarga saudara,
Entah itu dalam pekerjaan, penghasilan saudara, bisnis, usaha saudara. Dengarkan ini baik-baik saudaraku. Ini semua menjadi kesempatan untuk saudara dan saya agar kita bisa melihat bagaimana tangan Allah menolong setiap kita. Bagaimana kuasa Allah bekerja atas segala kekhawatiran kita. Bagaimana kuasa Allah bekerja atas segala kecemasan kita. Bagaimana kuasa Allah bekerja di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Di tengah-tengah kelemahan kita. Ini menjadi kesempatan bagi saudara dan saya. Kita melihat tangan Allah terulur bagi kita. Kuasa Allah bekerja untuk saudara dan saya. Ini menjadi kesempatan. Katakan ini menjadi kesempatan. Puji Tuhan. Saudaraku, dengarkan hal ini. Di padang berumput hijau, Allah dapat memperlihatkan kuasanya. Bahkan di padang gurun pun, Dia juga dapat menyatakan kuasanya untuk memelihara kehidupan setiap kita. Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah ditentukan dari keadaan kita. Entah saudara dan saya berada di padang yang berumput hijau, atau mungkin kita berada di padang gurun. Saudaraku, dimanapun kita berada, apapun keberadaan kita, apapun yang kita hadapi, percayalah, Allah sanggup menyatakan kuasanya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita belajar dari bangsa Israel di dalam Bilangan 11 ayat yang pertama ini. Bahwa keadaan apapun yang terjadi pasti akan selalu berdampak di dalam kehidupan kita. Saudara harus percaya hal ini. Bahkan kita harus mengakui keadaan apapun, entah itu kita bahagia, entah itu kita dalam kesenangan, entah itu kita dalam kesukaran, kesulitan, pasti akan selalu berdampak dalam kehidupan kita masing-masing. Jika keadaan yang terjadi adalah keadaan yang baik, wah kita sangat senang. Keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman-teman kita. Mungkin mereka mendapatkan dampak dari kebahagiaan kita. Tapi saudaraku, kalau dalam keadaan yang sangat sulit, sukar untuk kita jalani. Bilangan 11 ayat yang pertama berkata, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Saudaraku, di dalam terjemahan lain dikatakan atau tentang keadaan hidup mereka. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika keadaan yang ada sukar bagi kita, ingatlah yang pertama, supaya kita dapat bertahan di dalam kesulitan, supaya kita dapat bertahan di dalam kesukaran, supaya kita dapat bertahan di dalam keadaan yang tidak pernah kita mimpi-mimpikan. Yang pertama ingat, jangan bersungut-sungut. Katakan bersama-sama dengan saya, jangan bersungut-sungut. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di saat bangsa itu merasa lapar, perhatikan ini saudaraku. Di saat bangsa itu merasa lapar, mereka bersungut-sungut. Saudara pernah membaca bagian ini? Di saat mereka haus, firman Tuhan mencatat dalam perjanjian lama, dikatakan mereka mengeluh. Saudaraku, waktu mereka merasa lapar, mereka bersungut-sungut. Waktu mereka merasa haus, mereka bersungut-sungut. Kalau sudah dikenyangkan, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk tidak seperti orang Israel pada waktu itu. Kita tidak mau bersungut-sungut. Kita tidak mau mengomel. Kita tidak mau mengeluh. Maaf saudaraku, mungkin sekalipun kita haus, sekalipun kita lapar, jangan bersungut-sungut. Saudaraku, ketika bangsa Israel berada di satu tempat yang dicatat dalam Keluaran, yang dimana tempat itu dinamakan Masa dan Meriba, oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudaraku, tempat itu menjadi saksi bahwa orang Israel mencobai Tuhan. Dengan entengnya mereka mengukur pemeliharaan Allah dengan sembarangan.
Mereka bosan dengan hidup yang seperti itu. Mereka tidak suka dengan hidup yang sulit. Mereka mau hidup yang baik seperti di Mesir menurut pandangan mereka. Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka memberontak. Bangsa Israel lupa. Saudaraku, kita harus ingat bahwa pada waktu itu bangsa Israel lupa bahwa Allah dari tempat yang maha tinggi melihat bagaimana perilaku, sikap bangsa pilihannya di hadapan Dia. Allah melihat ketika mereka mengeluh. Allah melihat ketika mereka mengomel. Allah melihat ketika mereka bersungut-sungut. Allah melihat mereka. Saudaraku, ingat bagian ini. Allah pun juga melihat saudara dan saya. Apapun keadaan kita. Maaf, mungkin dalam konteks keadaan yang sulit. Ketika kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ketika kita menceritakan segala omelan kita di telinga orang lain. Saudaraku, ingat bagian ini. Allah melihat apa yang kita katakan. Allah melihat perilaku kita. Allah melihat sikap kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita memperhatikan ayat selanjutnya dalam Bilangan yang ke-11. Konsekuensi dari sebuah keluh kesah bangsa Israel. Ini dia. Allah murka terhadap mereka, bangsa Israel, melalui api Tuhan. Wow. Saudaraku, Dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang tidak boleh kita permainkan dengan sembarangan. Entah itu dengan pikiran kita, mata kita, mulut kita, telinga kita. Alkitab mencatat konsekuensi dari semua keluh kesah bangsa Israel, yaitu Allah murka terhadap mereka melalui api Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, api yang dikirim Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang sangat luar biasa. Api itu dikirim dengan cara yang supranatural dan dengan cara yang ajaib. Yang seorang pun tidak tahu bagaimana api itu bisa datang pada waktu itu. Nah, saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di saat mereka berkeluh kesah, tiba-tiba api Tuhan menyala di antara mereka. Tiba-tiba api Tuhan menyala. Tiba-tiba api Tuhan menyala di tengah-tengah setiap bangsa Israel. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Siapa yang dapat menyangka? Tidak ada satupun yang dapat menyangka di antara mereka. Tiba-tiba api Tuhan menyala atas mereka. Saudara saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat api Tuhan itu menyala, spontan umat Israel terdiam. Mereka terdiam dari semua keluh kesah mereka. Ketika api itu menyala di hadapan mereka, mereka terdiam. Mereka tidak berkata-kata lagi atas keluh kesah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka melihat api Tuhan itu menyala, api itu berkobar dengan sangat besar. Kenapa saya mengatakan begitu sangat besar? Saudaraku, bahwa di ayat berikutnya dikatakan bahwa mereka berteriak minta tolong kepada Musa. Saudaraku, logikanya kalau api yang kecil mereka tidak perlu berteriak. Mungkin mereka bisa memadamkannya dengan tanah ataupun dengan air. Tetapi mereka berteriak, mereka minta tolong kepada Musa. Itu artinya ada api yang begitu besar. Menyala-nyala sebagai lambang bahwa Allah murka terhadap bangsa Israel. Allah murka karena mereka terlalu sering berkeluh kesah. Allah murka terhadap mereka. Karena mereka meragukan. Karena mereka selalu mengomel. Karena mereka selalu menuntut seperti apa yang mereka mau. Saudara saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah bahwa mengeluh itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, saudaraku. Justru itu membuat setiap kita itu akan semakin membuat kita tidak tenang dalam menjalani kehidupan kita. Saudara harus ingat bagian ini. Ketika kita terlalu sering mengeluh, berkeluh kesah, mengomel, bersungut-sungut, itu semua tidak akan menyelesaikan masalah. Itu semua tidak akan membuat kita semakin tenang. Dan yang ada, kita semua hanya akan semakin bimbang terhadap Allah.
Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 berkata, dan janganlah kamu bersungut-sungut. Dan janganlah bersungut-sungut. Katakan jangan bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sebab mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudaraku, saudara dan saya, kita harus menang. Kita harus kuat. Di dalam setiap keadaan yang sulit, di dalam setiap keadaan yang sukar, kita harus menang, kita harus kuat atas itu semua. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, saudaraku, kita harus mempunyai perbedaan yang lebih jelas dibandingkan mungkin orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan kita. Tetapi ini menjadi kesempatan di tengah-tengah situasi yang sulit, kita semakin kuat, kita semakin kuat, kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan kita bukan bersungut-sungut seperti orang-orang di luar sana. Kita bukan mengeluh seperti mereka yang ada di luar sana. Tapi kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Saudaraku, yang kedua, bagaimana supaya kita dapat bertahan di dalam keadaan yang sukar. Yang kedua adalah, mari kita berserah kepada Allah. Kita berserah kepada Allah. Kita memberikan semangat pada suami kita yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Katakan kepada suami kita, berserah kepada Allah. Mungkin para suami, kaum bapak, istri kita yang bekerja, katakan kembali lagi kepadanya. Berserah kepada Tuhan Yesus. Berserah kepada Allah. Anak-anak kita, mungkin sampai hari ini mereka bekerja ataupun mereka sekolah dari rumah. Mungkin ada banyak kesulitan yang mereka hadapi. Banyak hal-hal pelajaran yang mereka tidak mengerti. Rasanya mungkin mereka tertekan dengan kondisi yang seperti ini kalau belajar di rumah. Saudaraku, para orang tua yang saya hormati. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menguatkan anak-anak kita. Dan katakan kepada mereka, berserah kepada Allah nak. Berserah kepada Allah. Supaya dalam situasi yang seperti ini, baik orang tua, anak-anak, siapapun di antara kita. Kita mengalami kekuatan, kita dapat bertahan di dalam keadaan yang sukar. Kita percaya bahwa Allah pasti memelihara kita. Kita tidak akan meninggalkan Dia. Dan Dia pun tidak akan mungkin meninggalkan kita. Kenapa? Saudaraku, Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang setia buat saudara dan saya. Saudaraku, dengarkan ini. Allah selalu menerima setiap kita. Apapun itu keadaan kita, maka dari itu jangan pernah meninggalkan Dia. Kalau Allah selalu menerima apapun keadaan kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Apalagi jangan pernah menduakan Tuhan. Dia setia untuk saudara. Dia baik untuk saudara. Dia sangat sayang untuk saudara. Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Hari ini kita belajar, berserah kepada Tuhan. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Percayakan semuanya yang kita hadapi, yang kita rasakan. Percayakan itu semuanya kepada Tuhan. Saudara, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah kita juga mengingat kalau Ayub pernah mengatakan di dalam Ayub yang kelima. Ayub yang kelima ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Mazmur 55 ayat yang ke-23 berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan amin. Apapun yang sedang kita hadapi, mari jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, belajar berserah kepada Tuhan. Percaya kita semua selalu ada di hati Tuhan. Kita semua ada di tangan Tuhan. Dia selalu ingat kepada setiap saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada untuk kita. Dia ada untuk kita. Puji Tuhan saudaraku. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat bertahan di tengah keadaan yang sukar.
yaitu kita berdoa kepada Allah. Wow. Sebagaimana yang telah Musa lakukan pada saat ia mendengar teriakan bangsa Israel. Saudara, menurut dalam perenungan saya, Musa mengambil langkah yang tepat. Saat umat Israel berkeluh kesah, bersungut-sungut, ketika api Tuhan itu hadir menyala-nyala di tengah-tengah mereka. Mereka berteriak minta tolong kepada Musa. Ketika Musa mendengar teriakan mereka, Alkitab mencatat, Musa berdoa kepada Allah. Musa berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dia tahu tidak ada satupun yang dapat memadamkan api Tuhan selain daripada berdoa kepada Allah. Musa tahu untuk meredakan semua api yang menyala-nyala pada waktu itu hanya dengan berdoa. Hanya dengan berdoa di hadapan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, Musa berdoa kepada Allah dan seketika itu juga padamlah api itu. Saudaraku, saya sangat diberkati sekali pada kalimat ini. Musa berdoa kepada Allah dan seketika itu juga padamlah api itu. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan biarkan waktu-waktu doa kita dirampas oleh karena keadaan kita. Saudaraku, ini menjadi kesempatan bagi Anda yang beribadah di rumah. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu inginkan ada jiwa-jiwa anggota keluarga yang dimenangkan, berdoa bagi mereka. Berdoa bagi mereka. Ini menjadi kesempatan saudara bertahan di tengah kesulitan. Ketika saudara berdoa, Tuhan berkuasa. Tuhan bekerja atas doa-doa saudara dan saya. Percayalah, saat kita berdoa, ada kuasa yang besar di dalam doa-doa kita. Doa akan selalu membuat kita tenang. Doa akan selalu membuat bapak dan ibu, anak-anak muda, bahkan anak-anak kita yang masih kecil, ajarkan mereka, ingatkan mereka untuk selalu berdoa. Karena pada waktu mereka berdoa, mereka akan tenang. Karena doa juga merupakan cara kita untuk berkomunikasi kepada Allah. Tidak hanya itu saja, doa juga menunjukkan bahwa saudara dan saya, kita semua melalui doa menunjukkan kita memerlukan Tuhan setiap saat dalam sepanjang kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Filipi 4 ayat ke-6 berkata, Filipi 4 ayat ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari perhatikan keadaan-keadaan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Perhatikan keadaan kita. Tapi sambil kita mengingat firman Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat bertahan di dalam keadaan yang sukar. Yang pertama tadi, jangan bersungut-sungut. Katakan, jangan bersungut-sungut. Yang kedua, berserah kepada Allah. Katakan, berserah kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, berdoa kepada Allah. Saya percaya, jika tiga hal ini kita lakukan dengan tekun, dengan hati yang tulus, dengan hati yang selalu berseru Tuhan, 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 ini aku, ini aku. Saya percaya setiap kita jemaat Tuhan, keluarga jemaat GDS Batam Center, engkau akan dikuatkan.
engkau akan dapat bertahan di dalam keadaan yang sukar. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bersungut-sungut. Berserah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu bagi setiap kami. Bapa, hamba berdoa biar firman-Mu yang penuh dengan kuasa ini menjadi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Bahkan siapapun mereka yang mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Jamah dan lawat mereka Tuhan. Kuatkan mereka, kuatkan mereka, kuatkan mereka Tuhan. Sekalipun mungkin mereka merasa tidak berdaya. Mereka merasa mereka sudah berada di titik yang paling lemah. Tuhan ingatkan mereka bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu. Tuhan tolong setiap kami. Supaya kami selalu bertahan di dalam keadaan yang sukar. Kami tidak mau bersungut-sungut. Tetapi kami mau berserah kepada Allah secara totalitas. Dan kami berdoa hanya kepada Allah saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Katakan sekali lagi amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, tiba waktunya bagi setiap kita untuk memberikan persembahan. Saudaraku, saya percaya bahwa ini menjadi kesempatan yang terbaik juga untuk Bapak dan Ibu, anak-anak muda. Kita memberikan persembahan, kita mendukung pelayanan Tuhan di gereja kita. Saya percaya Tuhan selalu menyediakan benih untuk kita tabur. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kita bersama-sama di hadapan Tuhan, kita berdoa. Pada waktu kita mau memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kuduskan persembahan kami ini, biar apa yang kami berikan sebagai rasa tanda syukur kami di hadapan Tuhan. Sebagai bukti kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami ini. Kiranya juga persembahan kami ini dapat mendukung pelayanan kami, pelayanan Tuhan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberikan persembahan bersama dengan saya, kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus.
kita akan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita percaya kuasa doa itu ajaib. Pada saat ini kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan para dokter, tim medis, supaya mereka diberikan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan COVID-19 itu musnah atas bangsa kita. Kita berdoa untuk kota di mana kita tinggal, Batam, diberkati, dipelihara Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Kota ini adalah kota perlindungan. Kita doakan juga untuk setiap jemaat Tuhan, supaya kuasa Tuhan ada bagi setiap jemaat Tuhan. Dan kita doakan keluarga kita masing-masing dan hidup kita sendiri. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berseru kepada Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata atas bangsa kami. Pulihkan Tuhan. Kami deklarasikan Indonesia mengalami pemulihan. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kuasa Yesus bekerja, memberkati presiden sampai RT RW. Bahkan ya Tuhan, kami doakan tim medis yang ada di garda depan Tuhan, relawan Tuhan, supaya mereka kuat dilindungi Tuhan. Kami percaya Tuhan, COVID-19 itu musnah dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk kota Batam, di mana kami tinggal. Kota Batam, kota pujian. Kota Batam, kota perlindungan. Di kota Batam, kami mengalami kuasa Tuhan. Di kota Batam, perekonomian terus meningkat. Dipulihkan Tuhan. Kuasa Allah bekerja. COVID-19, kami hancurkan dalam nama Yesus, kami musnahkan. Tidak berkuasa atas kota Batam. Kami juga doakan GKRI, GDS Batam, di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memelihara setiap jemaat Tuhan. Tuhan memelihara dan memberikan ya Tuhan Yesus kekuatan, kemampuan menghadapi waktu yang sulit. Dan kami berdoa pemeliharaan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan untuk keluarga kami masing-masing dan pribadi kami tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh kebangkitan itu ada bagi setiap jemaat GDS di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk doa-doa yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami persembahkan hanya dalam satu nama. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Arahkanlah pandanganmu kepadanya. Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi adalah tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan kesakitan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ingatlah segala firman-Nya yang telah disampaikannya kepadamu hari ini. Berpeganglah kepadanya, lakukanlah itu. Janganlah engkau menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung dan berhasil dalam seluruh kehidupanmu. Biarlah kiranya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna, kudus dan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Diberkatilah engkau dalam seluruh pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam pendidikanmu. Diberkatilah engkau dalam masa depanmu. Biarlah engkau mengalami kedewasaan rohani yang penuh ke arah Dia, yaitu Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Terimalah segala berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera daripada Allah kita, dan penyertaan yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan, perlindungan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita sekalian para saleh-salehnya di awan-awan yang permai dalam kemuliaan dan kekuasaannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.